Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Putra. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengenalan data mining. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tahapan proses knowledge discovery in database atau KDD. Yang pertama, data science pemilihan informasi dari komponen informasi operasional. Yang kedua, processing atau cleaning saat sebelum proses data mining bisa kita laksanakan butuh percobaan proses cleaning. Dan selanjutnya, transformation coding merupakan proses transformasi pada informasi yang sudah melalui transaksi sehingga informasi tersebut cocok buat proses data mining. Dan selanjutnya, interpretation atau evaluation, pola data yang hasil dari proses data mining butuh wadah untuk tampil dalam wujud yang gampang untuk pemahaman oleh pihak yang berkepentingan. Selanjutnya itu siklus proyek data mining. Yang pertama itu ada business understanding, kedua data understanding, ketiga data preparation, keempat modeling, kelima evaluation, keenam itu deployment. Selanjutnya fitur WK yang penting digunakan untuk proyek data mining. Satu itu fitur regression, yaitu sebuah proses untuk memperkirakan masa yang akan datang berdasarkan pola yang sudah dibentuk. Selanjutnya saya akan menjelaskan conversion matrix. Itu adalah pengukuran performa untuk masalah klasifikasi machine learning, di mana keluaran dapat berupa dua kelas atau lebih. Conversion matrix adalah tabel dengan 4 kombinasi berbeda dari nilai prediksi dan nilai aktual. Yang selanjutnya, MSI pada dasarnya mengukur kesalahan kuadrat rata-rata dari prediksi kita. Untuk setiap poin, ia menghitung selisih kuadrat untuk antara prediksi dan target kemudian rata-rata nilai. RMSI mirip dengan hal yang mereka minimumkan. Setiap minimizer, MSI juga merupakan minimizer untuk RMSI dan sebaliknya karena akar kuadrat adalah fungsi yang tidak menurun. MIM banyak digunakan dalam keuangan, di mana kesalahan $10 biasanya 2 kali lebih buruk daripada kesalahan $5. Di sisi lain, metrik MSI berpikir bahwa kesalahan $10 adalah 4 kali lebih buruk daripada kesalahan $5. RSI merupakan ukuran presisi suatu estimasi relatif terhadap estimasinya. RSI digunakan untuk membandingkan standar error estimasi antar karakteristik karena sifatnya yang lebih stabil. Selanjutnya, precision adalah perbandingan antara true positif dengan banyak data yang diprediksi positif. Recall punya variable false negatif dan juga dari persamaan yang kita tahu semakin kecil false positif membuat precision semakin besar. F1 score adalah harmonic mean dari precision dan recall. Nilai terbaik F1 score adalah 1.0 dan nilai terburuknya adalah 0. Secara representasi, jika F1 score punya skor yang baik, mengindikasikan bahwa model klasifikasi kita punya precision dan recall yang baik. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan persamaan regression linear. Sederhana merupakan suatu model persamaan yang menggambarkan hubungan satu variabel bebas atau prediction dengan satu variabel tetap bebas atau responsive yang biasanya digambarkan dengan garis lurus. Dan bagaimana cara mencari nilai A konstanta dan B koefisien regresi pada regresi linear. Nilai A adalah konstanta dan nilai B adalah koefisien regresi untuk variabel X. Harga A dapat dicari dengan rumus. Yang ketiga adalah apa yang dimaksud dengan aturan asosiasi. Aturan asosiasi berfungsi menemukan pola-pola asosiasi dan hubungan antara data tersebut dan dapat menggunakan fakta yang sebelumnya tidak diketahui atau bahkan tidak diperhatikan oleh sebuah perusahaan. Selanjutnya adalah jelaskan mengenai frequent pattern mining. Aturan asosiasi berfungsi menemukan pola-pola frequent pattern mining berfungsi menemukan properti intristik dan penting dari dataset. Hal ini menjadi dasar untuk banyak tugas penting data mining. Saya selanjutnya ada menjelaskan mengenai cara kerja, kelebihan dan kelemahan algoritma random forest. Pertama, kelebihan random forest. Algoritma random forest meningkatkan keacakan pada model sambil menemukan tree. Alih-alih mencari fitur yang paling penting yang memisahkan pemode, random forest mencari fitur terbaik di antara subset fitur yang acak. Selanjutnya, kekurangan random forest. Regresi random forest tidak ideal untuk ekstrapolasi data. Random forest tidak akan memberikan hasil maksimal ketika data yang Anda pakai sangat jarang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.